Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada video pembelajaran kali ini, nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Pembelajaran 4 ini termuat 3 muatan pelajaran ya. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, Sobat Belajar bisa langsung saja menyimak sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, Sobat Belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Ayo, lakukan kegiatan berikut ya, Sobat Belajar. Mari berdiskusi. Bersama kelompokmu tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut ya. Di provinsi mana kalian tinggal? Apa nama pakaian adat dari daerahmu? Tuliskan keunikan pakaian adat daerahmu. Kemudian, dalam acara apa sajakah pakaian adat itu biasa digunakan? Nah, nanti dikerjakan pada kolom berikut ya. Mari membaca, Sobat Belajar, teks bacaan yang berjudul Ragam Pakaian Adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong perkembangannya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau upacara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contoh pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Nah, perhatikan tabel pakaian adat di Indonesia ya, Sobat Belajar. Kita dari Aceh ada pakaian yang namanya ile balang, kemudian Sumatera Utara ada namanya ulos, Sumatera Barat ada pakaian adat namanya bundo kanduang, di Riau ada pakaian tradisional Melayu, kemudian Riau ada teluk belanga, di Sumatera Selatan ada aisan gede, di Bangka Belitung ada pakaian adat paksian, di Banten ada pakaian adat baju pangsi. Selanjutnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah namanya sama, ada kebaya. Kemudian di DIY Yogyakarta ada kebaya kesatrian. Jawa Timur ada pakaian pesaan. Di Kalimantan Barat ada pakaian adat perang. Kemudian di Kalimantan Selatan ada pakaian adat pengantin Bugajah Gamuliang, Baular Lulut. Kita lanjut ke Maluku, ada baju cele. Di Maluku Utara ada pakaian Mantaran Lamo. Di Donggala, maksud saya di Sulawesi Utara ada kulafi Donggala. Di Sulawesi Tengah ada baju ngimbe. Kemudian di Sulawesi Selatan ada baju bodo. Nah, setelah kalian menyimak tadi, mari mengerjakan tugas ya, Sobat Belajar. Perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut, tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar. Yang pertama, pakaian adat Bali. Keunikannya apa saja ya, Sobat Belajar? Banyak ya. Pakaian adat pria berciri khas menggunakan penutup kepala berupa udeng. Kemudian
Pakaian adat wanita berciri khas menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pangsa, dan selendang. Nah, nanti kalian bisa membaca sendiri ya sobat belajar keunikannya. Kita lanjut. Selanjutnya di daerah pakaian adat Kalimantan Barat. Keunikannya apa saja? Keunikannya terletak pada bahan pembuatannya, yakni dari kulit kayu, amporo atau kapo. Kedua pohon ini dikenal dengan kandungan serat yang sangat tinggi ya sobat belajar. Kita lanjut ke daerah lainnya. Pakaian adat Jawa Barat. Keunikannya apa saja sobat belajar? Pria mengenakan pakaian jas takwa dengan kain dodot. Kemudian keunikan pada pakaian wanita mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan bober. Kita lanjut ke daerah lainnya sobat belajar. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Keunikannya bagaimana sobat belajar? Pakaian adat wanita bernama baju dodot terbuat dari kain atau kain muslin, sedangkan pria bernama baju bala terbuat dari kain lipa, sapil, atau lipa garusuk. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya sobat belajar. Lanjut ke daerah pakaian adat Jambi. Keunikannya, bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis beludru. Untuk pria menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain beludru berisi karton berbentuk tegak menjulang tinggi. Yang selanjutnya nanti bisa dilanjutkan sendiri ya membaca sobat belajar untuk keunikan lainnya. Mari membaca lagi sobat belajar keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh, rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh, rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh, rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing gonjong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut dengan tingkulua. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas yang disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut dengan salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut dengan galang, kalung biasa disebut dengan dukuah. Unik ya sobat belajar. Nah sobat belajar, setelah kalian membaca bacaan tadi, tuliskan ide pokoknya ya. Tadi ada 5 paragraf. Yang paragraf pertama ide pokoknya apa? Nanti bisa dibaca sendiri ya sobat belajar. Ide pokok paragraf kedua, ketiga, ide pokok yang keempat, kemudian ide pokok paragraf yang terakhir atau yang kelima. Nah, demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.